Ya, selamat pagi juga. Silakan Resta pimpin doanya. Bangun pagi. 2. Daripada 7. Tidur cepat. Ya. Kita belajar, Bapak mau cek kehadirannya. Ya, ketua kelasnya hari ini siapa yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir ya. Ada satu orang teman kita yang tidak hadir. Alasannya apa? Semoga cepat sembuh. Baik, hari ini kita belajar tentang KKA. Apa itu KKA? Ya, coding dan kecerdasan artifisial. Jadi kalau sudah berbicara, komputer membantu kita untuk berpikir dan menemukan sesuatu. Ya, baik. Bapak jelaskan dulu tujuan pembelajaran kita yang mau kita pelajari. Jadi konsep utama dalam KKA ini yang pertama adalah kita mau belajar berpikir bagaimana mendekomposisikan. Nah, mendekomposisikan ini artinya memecahkan masalah besar menjadi bagian kecil. Masalah besarnya tadi adalah ketika tersesat di hutan atau dalam perjalanan. Jadi memecahkan supaya apa? Supaya jalur yang kita lalui adalah melewati ini, jalan ini. Nah, alur tercepat. Nah, ini artinya namanya dekomposisi, memecahkan masalah menjadi bagian kecil. Misalnya kita mencari bagaimana resep memasak nasi goreng. Nah, berarti harus dikomposisikan menjadi bagian-bagian yang kecil. Nah, kita tidak tahu apa bumbunya, apa yang harus kita persiapkan. Yang kedua, kita mau berpikir atau diajak untuk berpikir secara abstraksi. Nah, itu memfokuskan pada hal penting, mengabaikan detail yang tidak perlu. Itulah pentingnya berpikir komputasional. Tetapi kita harus bisa mengendalikannya. Nah, algoritma adalah menyusun langkah terurut untuk solusi. Ini contoh algoritma. Ini ada petunjuk algoritma. Siapa yang memberi petunjuk? Ya kita. Sementara ini belum ada arahnya. Kita mau menemukan sesuatu, kita harus merancang algoritmanya. Contohnya, ini dimulai dengan titik hitam. Harus tahu tujuan kita itu apa. Berarti kita tujuan pertama berada di titik hitam. Tujuan kita melangkah. Bapak saat ingin pulang ke tepi dah, apakah Bapak nyebrang ke seberang sana? Ya kan tidak perlu. Langkah pertama Bapak adalah menuju arah jalan menuju tepi dah. Nah, ini namanya algoritma. Algoritma, kita lihat ini arah ke atas. Arah ke atas itu ada angka 8. Berarti kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Stop. Ini algoritma yang pertama. Algoritma yang kedua adalah 6 ke arah ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Stop. Nah, lanjut lagi ke bawah sebanyak 4 titik. Ini namanya algoritma. Terurut. 1, 2, 3, 4. Sampai sini. Kemudian ke kiri 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nih, titik sini. Kemudian ke atas lagi 2. 1, 2. Kemudian ke kanan 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka jadilah sebuah apa itu? Bendera. Pikir komputasional kita langsung, ternyata algoritmanya mengarah kepada sebuah bendera. Ternyata algoritma ini memberikan petunjuk kepada kita bahwa kita harus menyusun langkah untuk menemukan solusi bagaimana membuat sebuah bendera dalam algoritma ini. Nanti kita di pelajaran selanjutnya akan ada hal-hal menarik yang berkaitan dengan ini. Nah, kemudian mau kita coba dulu bagaimana yang terakhir adalah
pengenalan pola. Nah, yang keempat adalah pengenalan pola, yaitu menemukan kesamaan untuk menyelesaikan masalah sejenis. Jadi kalau berkaitan dengan ini, polanya boleh dimulai dari atas, boleh dimulai dari kanan, kiri, atas, dan juga bawah. Atau secara berurutan titiknya misalnya di sini. Nah, kalau di sini berarti kita tinggal arahnya terbalik. Nah, karena apa? Karena posisinya algoritmanya cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 kotak saja. Jadi bisa. Bapak ingin kalian berpikir secara komputasional supaya apa? Misalnya Bapak mau kalian membuat bintang misalnya. Tinggal Bapak buat algoritmanya. Ke atasnya berapa, ke kirinya berapa, ke kanan berapa. Nanti kalian setelah belajar tentang ini, kalian juga harus bisa mempresentasikan kepada teman-teman bagaimana langkah-langkah untuk menemukan jalan tadi. Apakah jalan pertama belok kiri, atau jalan pertama lurus, atau belok ke kanan. Kalau salah berarti kalian akan tersesat. Nah, itu dia. Itu namanya konsep utama dalam KKA. Nah. Kemudian kita mau berpikir dasar pemrograman. Yang disebut dengan dasar pemrograman dalam KKA ini adalah bahwa berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk menyelesaikan persoalan secara sistematis dan efisien yang dapat dibantu atau diimplementasikan oleh komputer. Jadi harus jelas perintahnya tadi. Kita mau buat apa? Nah, Bapak ketika buat algoritma ini, Bapak udah jelas. Bapak mau menyuruh kita berpikir untuk membuat sebuah bendera. Nah, atau tadi kita menggunakan Google Map, berarti harus secara plug. Tapi hari ini kita secara unplug. Unplug ini apa? Tanpa komputer, tanpa internet, tanpa alat-alat bantuan dari komputer. Tapi kita sendiri yang menjadi komputer. Kita yang berpikir alurnya. Makanya Bapak hari ini ajarkan seperti itu supaya kita memahaminya. Kemudian yang terakhir kita akan belajar bagaimana cara kita berpikir komputasional untuk menyelesaikan masalah. Jadi sebelum Bapak bagikan tugas kelompoknya, Bapak punya tugas awal. Ini per masing-masing. Ini namanya kita mencari jalan. Di sini nanti ada petunjuknya. Ini. Jadi saat membuat garis, kalau sudah silakan dikumpulkan. Ya, kalau udah silakan dikumpulkan ya. Ya, oke. Sudah semua? Ya, kalau sudah silakan duduk. Ya. Ya, ini tugasnya kita mencari labirin, mencari jalan. Jadi ada yang membantu anjing menemukan jalan menuju tulangnya. Kemudian ada kelinci menemukan wortel dan lain sebagainya. Jadi di sini sudah Bapak lihat. Nah, di sini yang paling penting yang harus ditekankan bahwa berpikir komputasional adalah kita harus menemukan jalan yang efektif dan efisien. Ini yang perlu ditekankan dalam berpikir komputasional nih. Efektif nih artinya adalah jalan yang benar. Nah, cara yang digunakan harus tepat dan benar. Kemudian efisien ini adalah
secepat mungkin. Nah, secepat mungkin, secepat-cepatnya. Nah, ini efisiennya. Supaya apa? Kita tidak kehabisan waktu. Nah, yang bagaimana labirin ini, Bapak? Bagaimana labirin ini menentukan bahwa kalian ini berpikir efektif dan efisien? Nah, caranya yang pertama adalah benar enggak nih jalannya. Nah, dari arah anjing, apakah ada garis yang terputus untuk sampai ke dulu. Nah, nih Kalista Apresianda. Nah, bagaimana kelinci menemukan wortelnya melalui sebuah labirin? Ini sudah benar jalannya. Tapi pertanyaannya banyak jalan. Jalan manakah yang paling efektif dan efisien? Ya, berarti jalan yang paling cepat. Kira-kira yang dilalui oleh Kalista apakah sudah paling cepat atau paling lama? Ini udah paling cepat ya ini ya. Nah, ini udah paling cepat nih. Solusi yang paling cepat. Tidak ada yang lebih cepat dari ini. Ya, tepuk tangan dulu untuk Kalista. Nah, kemudian Krishna. Apalagi siapa lagi? Yohanes Salem. Ya. Yohanes Salem ini sudah menemukan cara yang paling efektif. Padahal kalau dia lewat jalan atas berarti bisa lama. Berarti belum efektif dan efisien. Ternyata Yohanes Salem bisa menemukan jalan yang paling efektif dan efisien. Paling dekat untuk sampai ke kejunya, yaitu tikus. Nah, jadi kita seolah-olah menjadi tikus untuk menemukan keju. Inilah yang disebut dengan berpikir komputasional yang efektif dan efisien. Ya, tepuk tangan dulu untuk Yohanes Salem. Nah, caranya sudah paling efektif dan efisien. Benar dan benar kan? Nah, baik. Kalau sudah paham masuk dari tugas ini, silakan berdiskusi dengan kelompoknya. Ini Bapak bagikan untuk tugas masing-masing kelompok diferensiasinya. Yang pertama untuk kelompok rendah, nanti menemukan solusi untuk bagaimana bantulah monyet untuk menemukan pisangnya atau makannya. Nanti, kemudian yang kedua untuk kelompok sedang, yaitu lihatlah gambar labirin di bawah ini, bantulah keluarga itu melewati labirin dengan menggambar garis menuju tempat liburannya. Nah, kira-kira jalan mana yang paling tepat? Jadi awalnya di sini. Kalau sini pintunya di sini. Kemudian yang kelompok tinggi, ya kita kembali ke sekolah katanya. Ini Cahaya dan Susilo sudah ada di gerbang sekolah. Mereka akan belajar di kelas dengan penuh semangat dan bergembira. Jadi tugasnya adalah membantu Cahaya dan Susilo untuk menemukan jalan menuju sekolah dari rumahnya. Nah, tugasnya dari masing-masing kelompok setelah ketemu jalannya, setelah ketemu jalan labirinnya, kemudian menjelaskan algoritmanya. Kelompok tinggi silakan dirancang-rancang, dipikir-pikir dulu lewat mana untuk sampai ke sekolah. Nah, dirancang-rancang dulu baru digaris. Nah, silakan dimulai. Oke, untuk sedikit. Ya, sudah ketemu? Ya, kursinya. Kemudian tugas yang kedua adalah silakan buat algoritmanya. Berdasarkan ini tadi. Nah, ke kanan ke atas lagi. Jadi nanti ada berapa algoritma untuk sampai ke tempat tujuan.
Apakah 7, 10 atau berapa? Nah, paham ya? Tapi berdasarkan ini ya. Kita sudah menemukan jalannya. Nah, ini jalannya. Apakah sudah efektif dan efisien? Nah, kira-kira jalannya. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok rendah. Ya. Kami membantu monyet menemukan makanannya dengan algoritma sebanyak 13 langkah. 2, 3. Kami membantu keluarga menemukan tempat liburan dengan algoritma sebanyak 24 langkah. 3. Kami membantu Cahaya dan Susilo menemukan sekolah dengan algoritma sebanyak 25 langkah. Terima kasih untuk kelompok tinggi, tepuk tangan. Nah, baik, sekian pembelajaran kita hari ini. Kita belajar tentang KKA, yaitu berkaitan dengan topik berpikir komputasional sebagai dasar coding dan kecerdasan artifisial. Bagaimana kita membuat sebuah permainan berupa labirin, kita menemukan tempat atau lokasi, seperti yang Bapak contohkan tadi, seperti kita menemukan sebuah tempat atau lokasi menggunakan Google Maps. Tapi di sini kita menggunakan labirin sebagai petunjuk arah untuk membantu kelompok rendah menemukan monyet, menemukan makanannya, kemudian kelompok sedang, keluarga menemukan tempat liburannya, kemudian kelompok tinggi yaitu membantu Cahaya dan Susilo untuk menemukan. Ini menggunakan algoritma. Inilah fungsinya bahwa kita berpikir komputasional adalah kita bisa menemukan jalur tercepat yang lebih efektif dan efisien dalam menemukan suatu tempat atau lokasi. Menentukan algoritma. Ya, menentukan algoritma. Ya, memang benar karena semakin kita menemukan suatu lokasi, maka algoritmanya juga semakin banyak langkahnya. Nah, jadi ini dia. Jadi ini bisa digunakan kita untuk membantu kita dalam kehidupan sehari-hari ketika kita tersesat. Ya, sekian hari ini. Selamat siang semuanya. Ya, silakan satu orang pimpin doa. Selamat siang.